sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi ini salah satu ayat yang sangat dianjurkan untuk kita baca. Mungkin sejak kecil orang tua kita sudah memberitahukan untuk sering membaca. Bahkan sejak kecil mungkin kita disuruh menghafal. Karena ada banyak asma Tuhan di dalam ayat kursi ini yang disebut dengan Al-Ismu Al-A'zam. Jadi ada asma-asma Tuhan atau nama-nama Tuhan yang disebut dengan Al-Ismu Al-A'zam, nama-nama yang agung. Mulai dari lafaz Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan seterusnya, semua di dalam ayat kursi ini menjelaskan tentang hakikat ilahi. Makanya disebut salah satu ayat yang menjelaskan tentang Al-Ismu Al-A'zam, nama-nama agung, adalah salah satunya adalah pada ayat kursi ini. Makanya para sufi juga memberikan arahan kalau bisa sudah sholat kita baca 1 kali atau 3 kali atau 5 kali. Nah, untuk penjaga gitu. Jadi kalau habis sholat bisa baca 1 kali, 3 kali atau 5 kali, terserah. Yang mana yang mudah, karena ini bagian dari ayat-ayat sebagai penjagaan dan juga ayat-ayat pengingat. Jadi sehingga ketika kita sering membaca ada hubungan antara diri kita dengan Al-Ismu Al-A'zam. Jadi ini Ismu A'zam ini, nama-nama agung ini, salah satu pembahasan penting dalam dunia sufi. Kenapa? Karena Al-Ismu Al-Azam ini, nama-nama agung ini adalah asal muasal segala penciptaan. Sehingga berkat nama-nama itu memberikan satu keberkahan yang luar biasa kepada segala hal. Nah, Allahu la ilaha illa huwa. Jadi adapun Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali dia. Dan ini kalau biasa kita dengarkan la ilaha illallah, ada terkadang la ilaha illa huwa, terkadang juga la ilaha illa ana, itu ininya beda-beda, konteksnya beda-beda. Jadi terkadang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terkadang menjelaskan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, ketika Allah Subhanahu wa taala berhadapan-hadapan dengan makhluknya. Terkadang seperti ini, la ilaha illa huwa. Terkadang la ilaha illahu, macam-macam. Jadi semuanya menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala, hakikat Tuhan yang hadir di dalam segala hakikat. Cuma kadang Tuhan berdialog langsung dengan ciptaannya, kadang Tuhan menjelaskan dia dari jauh, kadang Tuhan menjelaskan sebagai pembeda atas yang lain. Nah, kata Allah di sini, kalau kita kembali ke pembahasan ini, pembahasan kita yang awal-awal. Jadi sebelum masuk ke kajian ini, ke tafsir ini, di situ mungkin dulu pernah kita bahas tentang kaidah-kaidah sufistik. Nah, pada pembahasan itu kita menyadari bahwa manusia tidak mungkin sampai ke hakikat zat. Jadi manusia tidak mungkin sampai ke hakikat zat. Nah, apa zat itu? Zat itu tidak ada yang tahu, tetapi kita hanya bisa menggambarkan bahwa zat itu tak terbatas, tak terhingga, absolut. Dia hadir dalam segala realitas, sekaligus di luar dari segala realitas. Jadi ini ciri yang disebut dengan zat. Jadi hakikatnya kita tidak tahu, kita hanya bisa menggambarkan seperti itu. Gambaran kita pun itu sebenarnya tidak tahu, karena kita hanya menjelaskan, oh dia tidak terbatas, oh dia tak terhingga, oh dia hadir dalam segala realitas, oh sekaligus. Jadi itu semua gambaran-gambaran, sifat-sifat yang kita berikan kepada hakikat zat. Jadi intinya kita tidak tahu. Intinya kita tidak tahu.
yang kita tahu bahwa dia itu ada dan dia absolut, tak terhingga, tak terbatas. Nah, karena zat punya ciri ini, karena itu tidak satupun makhluk yang bisa masuk ke hakikat zat. Oleh sebab itu, wilayah manusia menjangkau Tuhan bukan pada wilayah zat, tetapi wilayah kepada asma atau nama. Makanya ayat kursi ini diawali dengan Allah. Karena Allah itu adalah al-ism al-azam, nama yang agung. Atau dia merupakan ibu dari semua nama, Allah tadi. Jadi Allah itu la ilaha illa huwa. Untuk menjelaskan bahwa Allah ini berasal dari hakikat zat, dan hakikat zat itu disyaratkan dengan kata huwa, dia. Nah, kenapa dia? Jadi kalau dalam Al-Quran, hampir seluruh ayat-ayat ketika menggambarkan hakikat zat yang tak terbatas itu, selalu menggunakan kata huwa, dia. Jadi dia itu kan pengganti kata ketiga yang kita tidak tahu ya. Dia hanya dia. Siapa dia? Ya kita tidak tahu gitu. Dia merupakan hakikat tunggal, tak terbatas, dan seterusnya. Hanya itu yang bisa kita gambarkan. Selepas itu kita tidak tahu. Sama sekali tidak ada yang tahu. Makanya saya pernah mengutip doa Rasulullah, bahwa Rasulullah pun tidak bisa sampai ke hakikat zat dengan doanya, ma'araftuka haqqa ma'rifatik wa ma'abadtuka haqqa ibadatik, bahwa ya Tuhan, saya tidak mungkin mengetahuimu sebagaimana hakikat dirimu, dan saya tidak mungkin menyembahmu sebagaimana hakikat sembahan. Nah, jadi asal muasal segala sesuatu adalah zat. Nah, zat inilah yang tunggal. Zat inilah yang tunggal, yang tak terbatas, dan seterusnya. Seluruh sifat-sifat kesempurnaan itu adalah pada zat. Nah, kemudian setelah zat, keluar disebut dengan namanya. Jadi, dari zat ini keluar nama, ism, nama. Nama dan sifat. Nah, nama yang agung itu adalah Allah. Setiap surah Al-Quran itu kan diawali dengan Bismillah, dengan nama Allah. Jadi diawali dengan Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya kita disuruh untuk masuk ke Ismullah dengan nama Allah. Wasabbih bismi rabbika, itu kan, dan sucikanlah bi ismi rabbika, dengan ism, dengan nama Tuhanmu. Jadi semuanya memang wilayah manusia itu adalah wilayah nama dan sifat, bukan zat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama Tuhan kepada Adam, kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, jadi dalam dunia tasawuf, hakikat zat adalah hakikat yang tak tersentuh, tak diketahui, tak dikenal, dan seterusnya. Kalau ada gambaran, ya gambarannya hanya sekedar ini, bahwa dia tak terbatas dan seterusnya. Nah, sehingga pembahasan tasawuf justru setelah zat. Jadi pembahasan tasawuf itu setelah zat, karena zat tidak dibahas. Makanya ada hadisnya, la tafakkaru fi zatillah. Jangan pernah berpikir tentang zat Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wilayah manusia ini adalah wilayah asma, atau wilayah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat kursi ini diawali dengan nama Allah. Jadi Allahu la ilaha illa huwa. Artinya asal muasal Allah ini juga berasal dari hakikat zat. Jadi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Allahu, adapun Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini kalau kita perhatikan kalimatnya, itu kan kalimat ini menunjukkan bahwa hakikat zat itu adalah hakikat yang tidak terbatas, yang melampaui semua segala hal. Nah, kemudian setelah zat ini ada yang disebut dengan ism, nama, yaitu Allah.
Nah, dari Allah ini kemudian meliputi semua nama-nama yang lain. Makanya Allah disebut dengan Al-Ismu Al-Azam, nama-nama yang agung. Kenapa? Karena di dalam diri Allah meliputi semua nama-nama. Di dalam diri ism Allah, nama Allah meliputi semua nama-nama Allah yang kita sebut dengan Asmaul Husna ya. Nama-nama yang baik itu Asmaul Husna. Nah, itu dirangkum dalam ism nama Allah. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an yang lain, Awitullah awitur rahman ayyama tada'u falahul asmaul husna. Jadi serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, di mana dua nama ini yang kau seru, dia meliputi Asmaul Husna. Falahul Asmaul Husna. Ini ayat yang lain. Untuk menjelaskan bahwa kalimat Allah ini, Asma Allah ini, itu meliputi semua nama-nama yang lain. Nah, jadi ada banyak nama-nama Tuhan dan setiap nama itu menunjukkan kesempurnaan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar dan seterusnya. Itu semua adalah kesempurnaan-kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari hakikat zat. Nah, makanya pertanyaannya, apakah ini menunjukkan keragaman? Apakah nama ini menunjukkan keragaman? Kan banyak tuh, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salamul Mu'minu, dan seterusnya. Nah, jawabannya bahwa tidak, karena keragaman ini berasal dari hakikat yang tunggal, yaitu zat. Nah, di dalam zat ini banyak sekali kesempurnaan. Nah, setelah itu kesempurnaan ini satu persatu keluar. Ketika satu persatu keluar, disebutlah satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim, satu Al-Malik, Al-Qudusus, Salamul Mu'minu, dan seterusnya. Tapi kalau kembali ke zat, nama-nama itu tidak akan terlihat karena semuanya tunggal di dalam hakikat zat. Tapi kemudian nama-nama tadi keluar. Nah, ketika dia keluar, kita lihat seolah-olah terpisah dan banyak ya, padahal dia sebenarnya hakikat tunggal. Cuma karena keterbatasan kita mengatakan demikian, seolah itu adalah sesuatu yang banyak dan plural gitu. Padahal itu adalah berasal dari satu hakikat yang tunggal, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata huwa merujuk kepada hakikat zat. Jadi kata huwa selalu merujuk kepada hakikat zat. Nah, jadi di sini Allahu la ilaha huwa fil wujud menunjukkan bahwa di dalam hakikat wujud yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hakikat zat atau di dalam wujud itu, kalau kita sebut wujud, maka wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain itu sebenarnya tidak ada. Yang lain itu tidak ada. Kalau kita bandingkan antara zat dengan sesuatu yang lain itu tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allahu la ilaha illa hu. Nah, dan hal lain yang menarik dari ayat ini, Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di alam semesta ini, apapun yang orang sembah itu akan kembali ke Dia. Karena tidak ada Tuhan kecuali Dia. Karena la ilaha illa huwa. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Dia. Yang menunjukkan bahwa ini menegaskan, menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Kalaupun toh mereka menyembah sesuatu, sebenarnya sembahan itu akan kembali ke hakikat zatnya. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa tidak ada suatu pun yang keluar kecuali berasal dari hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada yang tahu, ada yang tidak tahu, kan? Jadi ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang sadar bahwa semuanya berasal dari hakikat yang satu, yang tunggal ini. Nah,
Cuma karena kita punya pikiran ini selalu membagi-bagi. Oh, ini Tuhannya, itu, dan seterusnya. Padahal ayat ini secara tegas menegaskan la ilaha illa huwa. Kalau ada orang yang mengasumsikan suatu Tuhan, sebenarnya Tuhan itu akan kembali ke dia. Karena segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ada yang sadar, ada yang tidak sadar, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Makanya ayat ini menegaskan la ilaha illa huwa. Nah, artinya apapun yang manusia sembah sebenarnya akan kembali juga ke dia. Akan kembali juga ke dia. Karena juga alasannya segala sesuatu berasal dari dia. Cuma lagi-lagi ada yang sadar, ada yang tidak sadar, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, jadi kalau kita bicara hakikat, tidak ada suatu pun yang di luar dari hakikat ilahi. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bicara hakikat, tidak ada suatu pun yang keluar dari hakikat ilahi. Sehingga apapun yang orang sembah, apapun yang dia ini, itu pasti kembali kepada hakikat ilahi. Seperti itu. Nah, cuma memang karena keterbatasan pikiran kita, sehingga kita tidak memahami hal-hal yang seperti ini. Itu di luar dari jangkauan kita. Sehingga biasanya hal seperti ini itu akan jelas ketika manusia mengalami satu bentuk fana atau kematian. Setelah dia mengalami satu bentuk kematian, tirai tersingkap, baru dia sadar bahwa segalanya ini, dibalik segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, sekarang ini karena kita terjebak oleh mindset pikiran kita sendiri, seolah-olah itu ada banyak Tuhan gitu. Padahal dalam Al-Quran, dimanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ adalah wajah Allah. Nah, jadi Allahu la ilaha huwa itu menegaskan bahwa bentuk setiap orang pasti ini punya kesadaran atas ilahiyah secara hakikat gitu. Nah, jadi sehingga ketika kita bicara hakikat, ada orang yang sadar, ada orang yang tidak sadar. Nah, jadi kalau kita kembali kepada dimensi fitrah manusia, fitrah itu makanya kenapa Islam disebut dengan agama fitrah? Karena secara penciptaan tidak ada manusia yang tidak menyembah. Meskipun dia ingkar, pada hakikatnya dia tidak bisa mengingkari atas dirinya sendiri, seperti itu. Bahwa dirinya adalah satu hakikat. Jadi kalau kita bolak-balik sana kemari dan seterusnya, itu pasti kembali kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allahu la ilaha illa huwa. Itu menjelaskan demikian. Nah, karena ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada suatu pun yang disembah juga kecuali Dia. Karena itu sesuatu yang ini ya, niscaya ya. Jadi kalau ada Allah, berarti dia pun sebagai, makanya disebut dengan ilah. Ilah itu maksudnya yang disembah ya. Ilah kemudian menjadi Allah. Jadi kalau ke asal kalimat Allah itu dari ilah itu maksudnya yang disembah. Yang disembah. Makanya kata Allah itu identik dengan satu bentuk penyembahan. Nah, karena ayat ini menafikan segala bentuk ketuhanan kecuali Allah dan Dia hakikat zatnya, makanya segala bentuk persepsi itu akan kembali ke Dia, dan segala bentuk penyembahan itu akan kembali ke Dia. Nah, cuma lagi-lagi tanda kutip, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Maksudnya beginilah hakikat penciptaan, beginilah hakikat realitas. Hakikat realitas. Jadi kita bicara hakikat. Bicara hakikat itu maksudnya bicara tentang hakikat asal muasal penciptaan. Itu disebut dengan, kalau dalam istilah tasawufnya disebut dengan al-hukum ta'wini. Jadi hukum penciptaan disebut dengan hukum ta'wini. Itu Allahu la ilaha huwa. Nah, kemudian al-hayyu. Nah, al-hayyu ini juga bagian dari disebut dengan al-ismu az-zat. Jadi satu nama yang
nama agung ya, Al-Ismul Azam, juga Al-Hayy, Al-Hayy, Al-Hayyu. Dan kalau kita perhatikan ya dengan baik, sebenarnya cuma kita ini jarang kontemplasi. Kenapa kita punya kehidupan? Kenapa kita hidup ya? Dan menjalani kehidupan ini karena ada nama Al-Hayy. Al-Hayy. Ada asma Tuhan yang disebut dengan Al-Hayy. Jadi asma Tuhan Al-Hayy ini, yang hidup inilah yang kemudian memberikan satu relasi kehidupan terhadap segala sesuatu. Jadi kita bisa menghirup nafas, memiliki kehidupan, dan kita hidup itu karena tajalli Tuhan yang disebut dengan Al-Hayy, yang hidup. Artinya, secara tidak langsung, tanpa kita ketahui, betapa dekat sebenarnya hakikat diri kita dengan Al-Hayy ini. Al-Hayy itu kan, ya karena kita seharian merasakan kehidupan, kita hidup, merasakannya betul-betul bahwa kita ini hidup. Nah, cuma karena kehidupan ini menjadi keseharian, sehingga kadang kita lalai, karena dia namanya rutinitas itu membuat lalai ya. Kalau namanya rutin itu ya kita tidak peduli dengan aktivitasnya. Namanya juga rutin. Kalau bangun pagi begini, itu kan kita nggak ingat namanya juga rutin. Rutin ya begitu, maksudnya itu secara otomatis gitu. Makanya butuh kontemplasi, butuh suatu tafakur yang bagus untuk merasakan, oh ternyata ada asma Tuhan Al-Hayy yang hadir di dalam diri kita. Tuhan Al-Hayy. Tanpa nama Tuhan Al-Hayy, kita tidak punya hidup dan kehidupan. Karena kita ini berasal dari Tuhan. Kita nothing, tidak punya apa-apa. Segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkat kita terhubung dengan asma Al-Hayy ini sehingga kita memiliki hidup dan kehidupan. Begitu juga dengan yang lain. Kan begitu juga dengan yang lain. Begitu juga dengan yang lain. Nah, disebut dengan Al-Hayy. Nah, Al-Hayy ini alladzi hayatuhu ainu zatuhu. Jadi, apa Al-Hayy itu adalah di mana kehidupannya hayatuhu ainu zatuhu. Jadi, maksudnya kalau dia adalah Al-Hayy, kalau Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, berarti kehidupan itu milik dia. Bahwa Tuhan itu adalah kehidupan itu sendiri. Kalau pada kita kan kita tidak bisa mengatakan saya ini adalah kehidupan karena kita yakin tidak abadi, nanti ada kematian, kemudian hidup, mati lagi, itu perjalanan manusia. Nah, sehingga kehidupan dan hidup bagi kita itu adalah bukan sesuatu yang abadi. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa kehidupan kita adalah bagian dari diri kita, bukan. Kita tidak mungkin mengatakan hidup itu bagian dari tidak, karena kita mengalami kematian. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah hakikat kehidupan, makanya hanya segala sesuatu kehidupan berasal dari dia. Makanya wa kullu ma huwa hayyun lam yuhyi illa bihayati. Makanya apapun yang hidup, segala yang hidup, kehidupannya itu pasti berasal dari hakikat dirinya. Kan? Jadi kalau dia tidak terkoneksi dengan nama Tuhan Al-Hayy, maka dia tidak mungkin punya hidup dan kehidupan. Nah, cuma ini kan misteri ya. Maksudnya misteri itu karena satu sisi dia begitu dekat, karena kita merasakan, oh saya ini sekarang hidup, menghirup nafas, bisa melakukan aktivitas, dan seterusnya. Itu kan hidup ya, tanda-tanda kehidupan, ada gerak. Tapi satu sisi misteri gitu, karena kita tidak tahu bagaimana Al-Hayy ini terrelasi dengan diri kita. Seperti itu. Nah, itulah hakikat-hakikat yang hadir di dalam diri kita. Nah, ini yang disebut dengan Al-Hayy. Jadi Al-Hayy itu alladzi hayatuhu ainu zatu, bahwa Al-Hayy itu adalah di mana kehidupannya adalah hakikat dirinya. Artinya dia tidak mungkin terpisah dari Al-Hayy, dari kehidupan. Makanya kenapa Tuhan disebut dengan Al-Hayy, karena Allah Subhanahu wa taala hakikat kehidupan. Tidak mungkin terpisah antara Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan itu sendiri.
Makanya wa kullu ma huwa hayyun lam yuhyi illa bihayati. Apapun yang hidup itu dia tidak mungkin memiliki kehidupan kecuali dengan Al-Hayy tadi. Nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Hayy. Nah, itu Al-Hayy. Kemudian Al-Qayyum. Oke. Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum ini tempat bergantung segala sesuatu. Jadi disebut dengan Qayyum. Makanya alladzi yaqumu bi nafsihi wa yaqumu kullu may yaqumu bihi falaula qiyamuhu ma qama fil wujud. Maksudnya qiyamu itu Qayyum itu adalah tempat sandaran segala sesuatu. Jika Qayyum itu tidak ada, maka segala sesuatu tidak punya pegangan. Nah, makanya setelah Al-Hayy, pasangannya Al-Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadi Ya Hayyu, Ya Qayyum. Hayy sebagai asal muasal kehidupan. Qayyum, dia sebagai asal muasal tempat bersandar segala sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi tegak, menjadi ada, menjadi kokoh gitu dengan Qayyum. Nah, jadi dua nama ini adalah sesuatu yang pasangan. Jadi ayat kursi ini diawali dengan asma Allah dan menjelaskan bahwa asma Allah itu adalah la ilaha illa huwa. Bahwa dia berasal dari hakikat zat dan juga menjadi inti penyembahan, di mana huwa ini sifatnya al-hayyu al-qayyum. Nah, ini menjelaskan tentang hakikat ilahi. Jadi di sini sudah jelas untuk membedakan antara mana hakikat yang abadi, yang sejati, mana yang bukan. Cirinya adalah Al-Hayy, dan setelah itu adalah Al-Qayyum. Jadi Al-Qayyum ini tempat sandaran segala sesuatu, sehingga dengan dia bersandar kepada sesuatu itu, dia menjadi kokoh dan tegak. Disebut dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, makanya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak seperti kita yang sekarang ini ngantuk-ngantuk. Sekarang ini. Itu kenapa kita ngantuk sekarang ini ya? Karena kita bukan Al-Hayy. Kita bukan bagian dari nama Tuhan Al-Hayy. Makanya sekarang ini kita ngantuk-ngantuk. Siang-siang harusnya tidur. Kita taklim. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Nah, ini menarik ya, ada sambungan dari ayat ini. Al-Hayyu Al-Qayyum dengan ngantuk dan tidur. Jadi ngantuk dan tidur itu dalam hadis dijelaskan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya ngantuk. Tidur itu saudaranya an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. An-naum akhul maut. Jadi tidur itu saudaranya mati. Nah, karena Tuhan Al-Hayy, bahwa dia adalah yang hidup dan merupakan sumber kehidupan, segala kehidupan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka dia tidak mungkin ngantuk dan juga tidak mungkin tidur. Dia tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Karena dia hakikat Al-Hayy. Makanya sifat tidur, sifat ngantuk itulah sifat makhluk. Sifat Tuhan itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang hidup, yang senantiasa kekal dan abadi tempat bergantung. Nah, makhluk itu yang tidur dan ngantuk. Makanya dipertegas la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Untuk menjelaskan bahwa karena dia hakikat ilahi, maka dia bukan tempatnya tidur dan ngantuk. Dan tidur ngantuk itu kan tempat lalai ya, lalai. Jadi kalau kita tidur atau ngantuk ya, kita pasti lalai, tidak sadar atas apa yang orang bicarakan, perbincangkan, kita lalai dari penglihatan dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan tak pernah lalai. Karena dia Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi tidak mungkin ada dimensi kelalaian di dalam hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya menjadi dasar keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai.
terhadap segala sesuatu. Yang lalai itu yang tidur dan ngantuk. Seperti sekarang kita ngantuk-ngantuk gitu kan, jadwal gitu. Nah, itu bisa lalai gitu. Bisa lalai. Nah, sehingga lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita akan menemukan nanti banyak ayat yang dengan kata-kata ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya adalah apa-apa yang di langit dengan apa-apa yang di bumi. Nah, jadi kalau kita lihat urutan ayat ini ya, diawali dengan asma, menjelaskan asma berasal dari zat, kemudian menegaskan bahwa sifat Tuhan itu al-hayyu al-qayyum, maka secara otomatis dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, setelah itu dia masuk menjelaskan tentang baginya lah, bagi dia lah apa-apa yang di langit dengan apa-apa yang di bumi. Untuk menjelaskan bahwa sifat selanjutnya adalah sifat perbuatan. Jadi langit dan bumi itu kan ciptaan ya. Jadi ini menarik kalau kita susun klasifikasi nama-nama Tuhan dalam ayat ini. Pertama menjelaskan zat, setelah menjelaskan zat dia menjelaskan sifat, setelah menjelaskan sifat dia menjelaskan perbuatan. Jadi zat, sifat, perbuatan. Perbuatan itu maksudnya Tuhan mencipta, Tuhan memaafkan, Tuhan ini, dan itu disebut dengan sifat sifat perbuatan Tuhan. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi apa-apa yang di langit dan di bumi itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginya lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Ini banyak konsekuensi ketika kita kaitkan pembahasan ini dengan relasi kita dengan segala hal ya, dengan semesta misalnya. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh itu, jadi baginya lah apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi. Artinya segala sesuatu terkoneksi, kan? Jadi segala sesuatu terkoneksi. Makanya itulah konsekuensi dari al-hayy al-qayyum, yang hidup, yang senantiasa kekal tadi, yang sebagai tempat bergantung segala hal. Nah, dua hakikat ini ketika dia mengalir terhadap segala realitas yang ada di bawah ini, makanya apa-apa yang di langit dan di bumi itu adalah akan kembali ke dia, milik dia. Hanya pada dia lah apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kenapa? Karena segala sesuatu apa-apa yang di langit dan di bumi itu adalah Tuhan hadir di dalamnya. Jadi Tuhan hadir dengan nama-namanya Al-Hayyu Al-Qayyum itu yang ta'khudhuhu sinatun itu kepada segala apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Ini ayat sangat sistematis ya. Jadi urutannya itu sangat sistematis, menjelaskan tentang zat, menjelaskan tentang sifat, lalu masuk tentang menjelaskan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mencipta langit dan bumi. Dan bahasanya bukan mencipta di sini, tetapi hanya bagi milik dia lah. Jadi hanya kepunyaannya lah segala apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Jadi semuanya dikembalikan kepada dia sebagai asal muasal. Jadi kenapa dikembalikan sebagai asal muasal? Ini yang saya maksud bahwa dia sangat sistematis. Karena dia berasal dari segala zat itu, asma, makanya dikembalikan lagi. Jadi apa-apa yang di langit itu adalah kembali kepadanya. Makanya apapun yang ada di langit dan bumi itu pasti punya tujuan. Jadi apapun yang di langit dan di bumi itu pasti punya tujuan. Dia tidak ada yang sia-sia. Kalau ada yang kita sebut sia-sia, itu adalah keterbatasan pikiran kita yang tak mampu melihat keterhubungan antara satu dengan yang lain. Kan? Sehingga seluruh wujud semesta yang billion ini, yang miliaran wujud ini di alam semesta ini, itu pasti terkait satu sama lain dan semuanya punya tujuan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat lain, wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepada Allah segala perkara kembali.
Jadi apa-apa yang di langit dan di bumi itu karena semuanya kepunyaan Allah itu, makanya semuanya terkait dan semuanya harmoni dan semuanya punya tujuan. Jadi semuanya punya maksud dan tujuan. Sama sekali tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Jadi kalau ada kita sebut sebagai kesia-siaan, itu tidak lebih dari keterbatasan diri kita melihat dan menghubungkan antara satu dengan yang lain. Nah, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Nah, dari sini, dari setelah menjelaskan ini, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, bahwa segala yang Allah ciptakan itu adalah kepunyaan Allah, apa-apa yang langit dan di bumi. Nah, dari sini, kemudian masuk kembali menjelaskan tentang satu bentuk pemberian, yang disebut dengan syafaat, yang ini biasanya diberikan baik di dunia maupun hari akhir. Nah, jadi ini kan menarik sekali ya. Dari ayat ini menjelaskan tentang penciptaan, asal-muasal segala sesuatu. Nah, setelah menjelaskan apa-apa yang di langit dan di bumi itu, nah semuanya kan kembali lagi ya. Manusia kemudian dari rahim mati, kemudian hidup di dunia, kemudian dari dunia mati, kemudian hidup lagi di alam barzah, alam barzah mati lagi, kemudian hidup dalam hurawi. Itu kan siklus perjalanan manusia dari sebelumnya, kemudian kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Jadi siapakah yang diberikan dapat syafaat bersamanya kecuali dengan izinnya. Nah, karena ayat sebelumnya menjelaskan lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa hanya kepada Allah kepunyaan langit dan di bumi itu, makanya Tuhan menjelaskan ada satu hakikat yang menghubungkan antara satu dengan yang lain ini. Jadi karena Tuhan kan tidak hadir secara fisik ya, karena dia hakikat absolut, mutlak, tak terbatas, dan seterusnya. Dengan ciri ini, Tuhan tidak mungkin hadir secara fisikal. Kenapa? Kalau hadir secara fisikal, berarti itu menunjukkan keterbatasan. Kalau dia bisa hadir secara fisik, itu pasti terbatas. Itu secara otomatis. Karena dia akan membedakan dirinya dengan yang lain dan membatasi dirinya dengan yang lain. Nah, karena Tuhan tidak punya tidak bisa hadir secara fisikal, maksudnya secara hadir secara kayak kita gitu, manusia seperti ini. Makanya ada wakil-wakil Tuhan kan. Wakil-wakil Tuhan yang wakil Tuhan ini sebenarnya penghubung antara satu dengan yang lain. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu adalah penghubung segala ciptaan. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi walladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah wujud penghubung antara Tuhan dengan segala hal. Dan melalui sholawat tadi. Nah, makanya disambung man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Jadi, siapakah yang dapat memberi syafaat bersamanya? Illa biizni, kecuali dengan izinnya. Jadi ada satu hakikat, satu makhluk, yang dimana makhluk ini menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan segalanya. Nah, orang inilah yang akan memberikan syafaat. Nah, itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Nah, dia ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi, dia mengetahui segala apa yang terbentang di hadapan manusia dengan segala apa yang tersembunyi dari mereka. Karena ini terkait dengan pemberian syafaat, syafaat itu ampunan, pemberian ampunan. Karena dia memberikan ampunan, oleh karena itu dia harus tahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi dia tahu dan manusia, dia mengetahui segala yang terbentang di hadapan manusia dan segala yang tersembunyi. Jadi yang jelas dan tersembunyi itu dia tahu. Hanya dengan ciri ini dia bisa memberikan syafaat.
ampunan. Kalau tidak, ya bagaimana ya dia bisa memberikan ampunan. Makanya ada satu film Korea itu yang menjelaskan tentang hakikat barzah pasca kematian. Itu bagus banget. Cuma itu digambarkan secara fisikal ya. Karena film ya tentu digambarkan secara fisik, kemudian di sana ada interogasi, kemudian di interogasi itu dia kembali lagi di dunia menjelaskan bagaimana prosesnya seperti itu. Nah, itu satu gambaran. Tetapi kalau ada satu makhluk, yang makhluk ini adalah perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta. Nah, karena itu dia harus punya ciri ini. Apa cirinya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui yang tersembunyi. Jadi, dia mengetahui segala yang terbentang di depan manusia dan segala yang tersembunyi dari mereka. Dia harus punya ciri itu. Sehingga dia bisa memberikan ampunan. Artinya, yang dimaksud dengan ampunan itu dia tahu sebab musabab ya. Dia tahu sebab-sebab kenapa orang ini berbuat sesuatu yang seperti ini misalnya. Kalau kita kan hanya lihat hanya aspek lahir ya, kita tidak melihat hakikat yang ada di baliknya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang berbuat salah, orang yang berbuat seperti itu biasanya kita menisbahkan menghakimi orang itu berdasarkan apa yang kita lihat gitu. Tapi kita tidak lihat apa yang terbalik, bagaimana itu bisa terjadi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan seterusnya. Nah, oleh karena itu harus punya ciri seperti ini sehingga dia diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nah, sehingga ditegaskan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi tidak ada yang sesuatu apapun yang bisa meliputi ilmunya illa bima syaa, kecuali yang dia kehendaki. Nah, yang perantara ini antara Allah Subhanahu wa taala dengan semesta itu adalah punya kualitas luar biasa. Jadi makanya Tuhan menjelaskan apa kualitasnya itu? Kualitasnya itu adalah tidak ada yang bisa meliputi ilmunya kecuali yang dia kehendaki, kan? Nah, artinya ada orang yang dimana Tuhan memperbolehkan untuk masuk akses ke server kalau kita bahasa gunakan komputer ya. Dia diberikan password untuk masuk ke server sehingga dia tahu oh begini filenya begini. Dia punya perlakuan khusus. Makanya illa bimasya, kecuali yang Tuhan kehendaki. Nah, tanpa itu dia tidak akan tahu apa yang terjadi, apa yang orang lain lakukan, bagaimana dia melakukan dan seterusnya. Dia tidak akan tahu. Makanya dia diberi akses seperti itu. Oke? Makanya illa bimasya. Masya ini adalah kehendak. Jadi kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Jadi wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bimasya. Jadi tidak ada meliputinya segala sesuatu pun dari ilmunya kecuali yang dia kehendaki. Di ayat lain dijelaskan tidak ada sesuatu pun yang bisa meliputi ilmunya. Jadi ini bukan paradoks ya di ayat lain. Ada satu ayat, mudah-mudahan saya ingat, itu menjelaskan bahwa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuhu illahu. Ini ayatnya. Jadi wa indahu mafatihul ghaib, di sisinya ada kunci-kunci kegaiban, la ya'lamuhu illahu. Tidak ada yang mengetahui ilmu itu kecuali dia. Nah, apakah ini paradoks? Tidak paradoks, karena yang satu menjelaskan tentang ilmu hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, yang satu menjelaskan tentang ilmu ciptaan gitu. Kemudian karena diawali dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi yang dibukakan akses itu tentang ilmu tentang apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Tetapi apa rahasia apa-apa yang di langit dan di bumi di hakikat zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak tetap dalam tidak diketahui. Jadi saya sudah ingat ayatnya adalah wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuhu illahu. Di sisinya ada kunci-kunci kegaiban, la ya'lamuhu illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Jadi Tuhan mengunci. Tidak ada yang mengetahui dia kecuali dia. Itu maksudnya
Kata Allah Subhanahu wa taala, itu kalau itu hanya aku yang tahu. Tentang rahasia-rahasia kegaiban, tentang kunci-kunci kegaiban segala sesuatu. Tetapi apa-apa yang ada di langit dan di bumi serta yang ada di batinnya itu, nah di situ Allah untuk orang tertentu dibukakan akses. Nah, orang inilah yang bisa memberikan syafaat nanti. Jadi la yashfa'u indahu illa biizni, kecuali dengan izinnya. Ya. Nah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi sedangkan mereka tidak mampu meraih apa yang punya kecuali yang dia kehendaki. Nah, kekuasaannya yang abadi meliputi langit dan di bumi dan memelihara terhadap keduanya tiada melelahkannya. Dan hanya dia yang maha tinggi dan maha agung. Okay. Jadi wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Jadi amat luaslah kursiyuhu, makanya disebut dengan ayat kursi. Kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi sedangkan mereka tidak mampu meraih apapun dari ilmunya kecuali yang dia kehendaki, kekuasaannya yang abadi meliputi langit dan bumi, dan pemeliharaan terhadap keduanya tiada melelahkannya. Dan hanya dia yang maha tinggi dan maha agung. Nah, disebut dengan ayat kursi, karena wasi'a kursiyuhus samawati wal. Jadi sungguh luas singgasana kursi langit dan di bumi. Artinya, dia bertahta di setiap segala sesuatu. Jadi, karena lahu ma fis samawati wal ard, karena hanya kepunyaan dialah apa-apa yang di langit dan di bumi. Makanya karena hanya kepunyaan dia, makanya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah, makanya kursi ini disebut dengan singgasana ya. Singgasana. Singgasana yang meliputi apa-apa yang di langit dengan apa-apa yang di bumi. Makanya tidak bisa kita tunjuk. Ini beda dengan kalau misalnya kita berimajinasi satu bentuk kerajaan. Kerajaan itu kan ada singgasana, ada istana, pintu gerbang, istana, kemudian di situ ada tempat duduk disebut kursi kerajaan. Bukan seperti itu. Tetapi dimanapun kita tunjuk langit-langit bumi, ya disitulah singgasananya gitu. Sehingga wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, sehingga dia betapa luas kursinya yang meliputi langit dan bumi tadi gitu, keluasannya. Sehingga tidak bisa kita tunjuk. Tidak tunjuk. Kalau istana kan bisa ditunjuk. Oh, itu daerah kerajaan di sini, itu pintu gerbangnya, istananya di dalam, kemudian itu tempat duduknya, misalnya itu bisa kita gambarkan. Nah, tapi ini adalah hakikat yang tak terbatas, yang hadir dalam segala realitas, makanya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Jadi untuk menunjukkan bahwa betapa luas sebenarnya hakikat wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Jadi melampaui segala bentuk ya, ruang dan waktu gitu. Melampaui segala ruang dan waktu. Nah, sehingga wala ya'udzuhu hifdzuhuma. Dan dia tidak pernah lelah untuk menjaganya. Maksudnya apa? Tidak pernah lelah di sini. Ya, karena dia hadir dalam segala langit dan bumi gitu. Yang lelah itu kan karena bolak-balik ya. Misalnya begini, misalnya anggaplah misalnya di yang kita gambarkan satu kerajaan, ada, kalau kita lihat kerajaan itu kan ada ruang istana, ada ruang untuk makan, misalnya perjamuan, ada ruang aulanya, itu kan luas banget kan satu istana kerajaan itu. Nah ini tidak bisa digambarkan begitu. Itu membatasi hakikat Tuhan. Ini untuk menggambarkan itu dimanapun kita tunjuk, yaitu istananya gitu. Jadi tentu kalau seperti ini tidak ada bayangan lelah, karena tidak ada mondar-mandir, tidak ada bolak-balik, tidak ada pergi dan keluar dan seterusnya. Karena dimanapun dia ada gitu. Itu kan tidak ada lelah itu. Makanya wala ya'udzuhu hifdzuhuma. Tidak ada lelah untuk
keduanya yang tidak, dan pemeliharaan terhadap keduanya tidak ada melelahkan, apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi. Karena tiap sudut itu apa yang di langit dan bumi dia ada, dan disitulah dia bertahta gitu. Ya. Nah, sehingga ditutup wa huwa al-aliyyu al-azim. Nah, karena